Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Erin Muktafiani dari Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Medan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan bisnis atau business plan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh Bapak Jumiadi Abdi Winata. Nah teman-teman, yang menjadi pembahasan kita pada video kali ini yaitu pengertian perencanaan bisnis, fungsi bisnis plan, manfaat bisnis plan, tipe-tipe perencanaan, lalu ada prinsip-prinsip dalam perencanaan bisnis, komponen penting dalam perencanaan bisnis, dan evaluasi bisnis. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Ini saya mengambil salah satu pengertian perencanaan bisnis menurut Heathright and Peters pada tahun 1995. Menurut mereka, business plan merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh pengusaha dan menggambarkan semua unsur eksternal dan internal yang relevan serta terlibat dalam memulai usaha baru. Nah, business plan umumnya berisi tentang perencanaan terpadu seperti pemasaran, keuangan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Nah teman-teman, terkadang banyak orang yang berpikir bahwa perencanaan bisnis hanya untuk sebuah bisnis yang baru atau sebuah proposal untuk mencari pinjaman dana ke pihak perbankan, atau bagaimana mendatangkan investor baru dalam bisnis. Sebenarnya tidak sesederhana hal tersebut. Perencanaan bisnis juga penting untuk suatu bisnis yang berjalan. Bisnis membutuhkan perencanaan untuk pertumbuhan yang optimis dan pengembangan dengan skala prioritas. Perencanaan bisnis sendiri adalah suatu hasil pemikiran, di mana visi dari perencanaan harus mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan bisnis. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari bisnis plan. Fungsi yang pertama yaitu untuk mengawali berdirinya sebuah bisnis. Nah, fungsi utama rencana bisnis adalah untuk merancang rencana dan strategi untuk bisnis kalian, karena sebuah bisnis yang baru didirikan akan sulit berkembang jika hanya menjalankannya saja dan tanpa konsep serta arah yang jelas. Untuk itu, sebelum kalian memulai bisnis, maka buatlah sebuah bisnis plan dengan matang dan jangan terburu-buru agar hasilnya nanti maksimal. Dengan begitu, bisnis kalian akan menjadi terarah, sehingga untuk mencapai kesuksesan bisnis menjadi lebih target nyata. Lalu susunlah rencana bisnis kalian sedetail mungkin, karena semakin detail kalian membuat rancangan bisnis akan membuktikan bahwa bisnis kalian merupakan bisnis yang serius dan terkonsep dengan jelas, sehingga semakin mudah dalam menjalankan roda bisnis nantinya. Dengan membuat bisnis plan yang jelas, membuat kesempatan peluang mencapai kesuksesan. Fungsi yang kedua yaitu untuk membuat prioritas kalian menjadi lebih masuk akal. Saat membuat bisnis plan, kalian akan belajar untuk menentukan prioritas bisnis. Prioritas ini mencakup manajemen dalam bisnis, kesehatan keuangan perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan. Mungkin banyak yang menganggap menetapkan prioritas ini adalah hal sepele, namun penting dilakukan karena jika sudah dari awal kalian berfokus dan memilih prioritas, maka bisnis kalian akan lebih cepat berkembang. Fungsi bisnis plan yang ketiga yaitu untuk mencari sumber dana atau investor. Fungsi dari bisnis plan ini adalah untuk mencari sumber dana atau investor yang akan menanamkan modal pada bisnis kalian. Jika sudah mempersiapkan rancangan bisnis dengan benar, maka secara tidak langsung dokumen tersebut bisa dijadikan proposal untuk mencari sumber pendanaan. Dalam mengembangkan bisnis kalian, rancangan bisnis yang informatif dan detail akan membuat calon investor memiliki gambaran jelas tentang bisnis kalian. Terlebih lagi jika kalian mampu meyakinkan para calon investor untuk bekerja sama dengan kalian. Nah, untuk itu, jangan lupa untuk membuat rancangan bisnis sebelum kalian memulai. Fungsi yang keempat yaitu untuk meminimalisir resiko kegagalan. Walaupun kegagalan bisnis bisa saja terjadi, namun bukan suatu hal yang tidak mungkin jika bisa diminimalisir dengan membuat sebuah perencanaan. Maka tentunya kalian sedang melakukan persiapan untuk membangun dan menjalankan suatu bisnis dengan serius.
saat membuat bisnis plan, kalian akan menjadi tahu masalah apa yang akan dihadapi dan kalian bisa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut, serta nantinya kalian akan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Tentunya, semakin pintar kalian menyelesaikan masalah, hal tersebut akan meminimalisir risiko kegagalan dalam menjalankan bisnis ke depannya. Fungsi yang selanjutnya yaitu untuk memperkirakan masa yang akan datang. Dengan membuat rencana bisnis yang matang dan jelas, tentunya kalian bisa memprediksi masa yang akan datang pada bisnis yang dijalankan. Hal ini dikarenakan saat kalian menyusun bisnis plan, kalian akan membuat gambar bisnis jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Walaupun hal ini bersifat subjektif, namun mungkin saja prediksi kalian dapat direalisasikan. Tentunya hal ini harus didukung dengan riset atau survei yang dapat dituangkan dalam menentukan strategi bisnis. Lalu fungsi bisnis plan yang terakhir yaitu untuk menaikkan level bisnis. Fungsi bisnis plan yang terakhir ini merupakan kesempatan untuk menaikkan level bisnis. Hal ini dikarenakan rencana bisnis yang dipersiapkan dengan matang dan benar akan membawa gairah pemilik bisnis untuk menjalankan bisnisnya. Jika pemilik bisnis sudah semangat dan menjalankan bisnis, maka bisnis akan berpeluang besar untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat. Oleh karena itu, buatlah bisnis plan, karena memiliki dampak yang signifikan dan mampu menaikkan level bisnis kalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari bisnis plan. Manfaat yang pertama yaitu adanya kejelasan bisnis yang akan dikerjakan. Bisnis yang akan dikerjakan itu akan lebih jelas karena segala sesuatunya kan tertulis. Misalnya itu seperti bisnisnya tentang apa, tujuannya apa, sasarannya untuk siapa, kira-kira hal yang perlu diperhatikan itu apa aja, yang perlu dipersiapkan itu apa aja, terus proses pada saat bisnisnya atau proses sebelum pelaksanaannya, syarat sebagainya itu akan lebih tertata. Nah, manfaatnya di situ. Lalu yang kedua, mengenal struktur dan strategi perusahaan. Karena kan nanti kalau itu jelas, siapa yang akan melaksanakan bisnis ini, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan memasarkan dan sebagainya, itu akan jelas di dalam bisnis plan. Lalu yang ketiga, mendapatkan kejelasan detail mengenai pasar. Jadi tentang konsumennya siapa, produknya siapa, penyebarnya dengan pasar itu akan jelas karena di bisnis plan akan tersusun secara rapi, disebutkan satu persatu dan dijelaskan secara rinci. Lalu selanjutnya mengetahui cara memasarkan bisnis. Nah, kita jadi tahu nih konsumennya siapa, produk kita seperti apa. Jadi kita bisa menentukan cara memasarkan, cara kita menjualnya itu seperti apa. Lalu manfaat selanjutnya mengenali ide atau pemikiran awal. Jadi ide awalnya itu seperti apa sih, gimana cara pengembangannya. Nanti tentu kira-kira kalau diberikan inovasi seperti ini kira-kira cocok atau enggak, jadi itu akan lebih terbaca di dalam bisnis plan. Lalu selanjutnya mengetes perhitungan bisnis. Nah, ini penting karena nanti jadi kalian tahu kira-kira modal yang dibutuhkan itu berapa, untuk keperluan produksi berapa, untuk pemasaran berapa, jadi lebih jelas. Nanti intinya kita akan tahu untung ruginya itu akan jelas. Selanjutnya, mempertajam sistem operasional, kemudian mengenal pesaing. Nah, jadi kan kalian sudah tahu kan, ibarat diri itu jadi lebih mengenal diri sendiri. Bisnis juga seperti itu. Kalian juga lebih tahu tentang bisnis kalian itu seperti apa. Kurangnya apa, lebihnya di mana, tujuannya kalian akan lebih tahu sehingga pesaingnya juga kalian lebih mudah mengetahuinya. Seperti, misalnya kalian jualan tentang produk kosmetik nih. Misalnya kan, nah kalian kan akan jadi tahu pesaing kalian itu siapa aja, keuntungan, kelebihan mereka apa aja, yang perlu diperbaiki sebelah mana, yang perlu ditingkatkan sebelah mana. Kalian akan menjadi lebih paham tentang hal itu jika membuat bisnis plan. Nah teman-teman, itulah manfaat dari bisnis plan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe-tipe perencanaan. Terdapat 3 tipe perencanaan, yaitu yang pertama, berdasarkan ruang lingkup.
Berdasarkan ruang lingkup ini terdapat 3 macam perencanaan, yaitu yang pertama rencana strategis atau strategic planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya, jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah. Lalu yang kedua, rencana taktis atau tactical planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek dan mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Yang ketiga, rencana terintegrasi atau integrated planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Perencanaan yang kedua yaitu perencanaan berdasarkan tingkatan. Terdapat 3 macam rencana dalam perencanaan berdasarkan tingkatan ini, yaitu yang pertama, rencana induk atau master plan, yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi, di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. Yang kedua, rencana operasional atau operational planning, yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Yang ketiga, rencana harian atau day-to-day planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Lalu jenis perencanaan yang terakhir yaitu perencanaan berdasarkan jangka waktu. Di dalam perencanaan berdasarkan jangka waktu ini juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, rencana jangka panjang atau long term planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun. Lalu yang kedua, ada rencana jangka menengah atau medium range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun. Dan yang terakhir yaitu rencana jangka pendek atau short range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam perencanaan bisnis. Terdapat 5 prinsip di dalam perencanaan bisnis, yaitu yang pertama, prinsip otonomi. Di dalam prinsip otonomi, pengusaha atau pelaku usaha memiliki kebebasan dalam kegiatan usaha tersebut dengan tidak melanggar norma atau aturan yang berlaku. Lalu yang kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran sangat penting dalam berbisnis atau usaha, karena dengan jujur, bisnis yang kita bangun akan berjalan sesuai dengan rencana. Lalu prinsip yang ketiga, yaitu prinsip keadilan. Di dalam berbisnis, kita harus mengaktualkan visi misi yang telah kita buat agar bisnis ini sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Prinsip yang keempat yaitu saling menguntungkan. Di dalam berbisnis, tidak hanya menguntungkan sebelah pihak, tetapi harus sama-sama saling menguntungkan dan menerapkan keadilan untuk langkah lebih tepat untuk mewujudkan dan menciptakan iklim persaingan yang sehat di dalam pasar tersebut. Lalu, prinsip yang terakhir, yaitu prinsip integritas moral. Seorang pengusaha bukan hanya mengambil keuntungan yang saja, tetapi perusahaan itu harus memiliki media yang baik bagi masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, dan berpikir yang baik bagi bisnis, bagi perusahaan di dalam dunia usaha tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen-komponen penting dalam perencanaan bisnis. Komponen yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Pada bagian ini, pengusaha menyajikan secara ringkas dan padat tentang bisnis baru dan mengapa itu akan berhasil. Selain itu, pengusaha berusaha meyakinkan investor mengapa mereka harus mendanai bisnis tersebut. Investor seringkali fokus pada bagian ringkasan eksekutif. Mereka memiliki sedikit waktu untuk membaca berlembar-lembar dokumen, sehingga ketika mereka tertarik di bagian ini, mereka kemungkinan bersedia untuk membaca bagian berikutnya. Pada bagian ini, pengusaha biasanya menyertakan beberapa informasi, seperti misi, produk dan layanan, target pasar, lokasi bisnis, tim dan manajemen, informasi keuangan, dan rencana pertumbuhan. Lalu, komponen yang kedua ada pendahuluan. Pada bagian ini berisi mengenai latar belakang seperti data perusahaan serta orang di balik bisnis tersebut.
struktur perusahaan, konsultan, atau ahli, serta susunan pemilik saham. Selain itu, terdapat juga visi, misi, serta tujuan bisnis yang akan dijalankan. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu pernyataan misi. Pernyataan misi membantu menjawab pertanyaan mengapa bisnis ini hadir. Tidak seperti bagian lainnya, konten pada bagian ini biasanya sangat ringkas. Selain misi, pengusaha mungkin juga menyajikan beberapa detail tentang tujuan jangka pendek ke depan. Lalu komponen yang keempat yaitu analisis pasar dan pemasaran. Pengusaha mendetailkan informasi tentang pasar di mana perusahaan akan beroperasi. Mereka kemudian menjabarkan sejumlah peluang melalui analisis pasar dan persaingan. Mereka juga memberikan informasi tentang tantangan bisnis untuk memberitahu investor tentang resiko yang melekat pada bisnis. Nah, beberapa konten dalam bagian ini mencakup seperti target konsumen, ukuran pasar saat ini dan potensial, dan pasar, tingkat pertumbuhan pasar, persaingan, lalu profitabilitas pasar, struktur biaya industri, saluran distribusi, faktor kunci sukses, dan detail kunci sukses. Lalu, komponen kelima, analisis produksi. Pengusaha memberikan informasi rinci tentang bisnis baru. Mereka menjabarkan strategi dan taktik untuk mengeksploitasi peluang dan meminimalkan resiko. Mereka juga menjelaskan keunggulan kompetitif untuk menunjang kesuksesan bisnis. Mereka kemudian merinci berbagai aspek tentang fungsi bisnis. Yang pertama, tentang organisasi dan manajemen. Pengusaha menjelaskan bagaimana struktur perusahaan dan siapa yang akan menjalankannya, seperti apa entitas legal bisnis, apakah berbentuk korporasi atau kemitraan umum, atau apakah berbentuk terbatas. Kemudian pengusaha menjabarkan siapa yang bertanggung jawab atas operasi bisnis. Mereka mungkin juga menyertakan informasi tentang karyawan kunci dan pengalaman-pengalaman unik yang berkontribusi pada keberhasilan bisnis ke depan. Di bagian lampiran, mereka dapat menyertakan informasi CV secara lebih detail. Lalu yang kedua, produk. Pengusaha menjelaskan produk apa yang mereka tawarkan, mengapa produk sukses dan menguntungkan, dan mengapa pelanggan akan membelinya. Mereka membuat pernyataan yang jelas dan meyakinkan tentang proposisi nilai yang dibawa bisnis baru ke pasar, dan mengapa bisnis melakukannya lebih baik dari produk yang lain. Mereka juga menjelaskan tentang aspek lain seperti desain dan pengembangan produk, fitur utama produk, harga, pengajuan hak cipta atau paten, dan detail penelitian dan pengembangan. Lalu yang ketiga, pemasaran dan penjualan. Pengusaha memberikan informasi detail tentang bagaimana mereka akan menjual produk. Mereka menjelaskan tentang bagaimana menarik dan mempertahankan pelanggan. Aspek lainnya adalah segmen pelanggan, strategi harga, kampanye iklan, saluran distribusi, pengemasan, dan dukungan pelanggan. Mereka menghubungkan itu semua dengan peluang dan tantangan yang telah mereka sajikan sebelumnya. Lalu yang keempat, produksi dan operasi. Pada bagian ini, pengusaha menjelaskan aspek terperinci tentang produksi dan kegiatan operasi lainnya, termasuk tentang kegiatan utama, seperti fasilitas produksi, teknologi, lokasi produksi, akses ke bahan baku, dan jaringan logistik. Lalu yang kedua, kegiatan pendukung, seperti akuntansi dan keuangan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi, dan pengadaan. Lalu mitra kunci, seperti pemasok, media, subkontraktor, dan distributor. Lalu komponen keenam, analisis sumber daya manusia. Pada bagian ini diisi dengan orang-orang yang membangun dan memimpin jalannya usaha, dan bagaimana rencana pengembangan sumber daya manusia dalam bisnis tersebut. Selanjutnya, komponen yang ketujuh, yaitu analisis keuangan. Pada bagian ini, pengusaha menguraikan perkiraan hasil operasi
dan kebutuhan pendanaan, biasanya untuk 3 atau 5 tahun ke depan. Peramalan pemasukan, pengembalian modal, pengembalian atas investasi, perhitungan daya ungkit, pendanaan berupa modal yang sekarang, dan berapa yang akan dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Sertakan juga rincian dari mana kalian mendapatkan modal yang dimiliki sekarang. Pengusaha menjelaskan tentang berbagai aspek tentang keuangan bisnis pada bagian ini, seperti pendapatan, yaitu jumlah pelanggan, pertumbuhan pelanggan, harga, volume penjualan, dan pangsa pasar. Jika pengusaha menargetkan beberapa segmen pasar, mereka harus menjabarkan masing-masing indikator tersebut per segmen. Mereka mencantumkan poin penting saja di sini dan mencantumkannya informasi detail di bagian lampiran. Lalu biaya seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, administrasi umum, dan biaya pendanaan. Lalu struktur modal target, seperti komposisi antara utang dan ekuitas. Lalu ada laba, yaitu margin keuntungan produk, laba kotor, laba operasi, biaya pendanaan pajak, dan laba bersih. Lalu ada arus kas, seperti laba bersih, modal kerja, depresiasi, dan anggaran belanja modal. Sekiranya tersedia, pengusaha seharusnya mempelajari detail tentang norma industri dan laporan keuangan pesaing untuk memberi wawasan dalam memproyeksi keuangan. Selanjutnya, pengusaha menjelaskan rencana pendanaan ke depan, termasuk tentang target struktur modal, kombinasi antara utang dan ekuitas, jumlah dana yang dibutuhkan dan rincian penggunaannya, persyaratan tentang pendanaan, pengembalian modal termasuk pelunasan utang dan proyeksi tingkat pengembalian modal. 8. Peluang bisnis. Pada bagian ini berisi tentang penjelasan masalah secara rinci serta solusi dari masalah tersebut. Jangan lupa tuliskan keunggulan dari ide bisnis yang ditawarkan dan sebutkan target bisnis yang ingin kalian capai. Komponen yang ke-9, eksekusi bisnis. Bagian ini berisi tentang bagaimana bisnis dijalankan, bagaimana sistem operasional dari perusahaan kalian, termasuk penyaluran jasa atau produk yang kalian tawarkan. Lalu komponen yang terakhir, lampiran, yaitu mencakup surat-surat seperti perizinan yang menyatakan bisnis kalian legal atau sertifikat yang sekiranya dimiliki oleh bisnis. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi bisnis. Berikut ini adalah beberapa evaluasi yang bisa dilakukan pemilik usaha agar selalu berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Yaitu yang pertama, periksa kembali kebutuhan pasar dan peluang usaha. Hal pertama yang harus dilakukan evaluasi pada setiap bisnis adalah apakah produk atau jasa yang ada telah memenuhi kebutuhan pasar dan peluang yang ada. Lalu, apakah telah sesuai tujuannya? Pasalnya, peluang pasar akan mendapatkan pengaruh dan penurunan jumlah pelanggan juga dipengaruhi oleh permintaan pasar. Apakah produk atau jasa yang kalian jalankan sudah sesuai dan memiliki nilai jual? Maka penting untuk mengevaluasi kebutuhan pasar yang ada di awal tahun 2021 ini. Apalagi jika bisnis yang sedang dijalankan mengalami penurunan penjualan. Hal ini yang harus menjadi pertimbangan apakah akan menambah produk tertentu atau mengubah produk yang dibutuhkan pelanggan dan yang lainnya. Lalu yang kedua, evaluasi hubungan dengan pelanggan. Nah, menjaga hubungan baik dengan konsumen atau pelanggan yang ada menjadi salah satu hal yang tidak boleh terlewatkan. Selain mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, setiap pemilik bisnis tentu harus memikirkan bagaimana usaha atau perusahaan memperlakukan para pelanggannya dengan baik, agar mereka loyal dan tetap kembali menjadi pelanggan setia pada perusahaan. Jangan biarkan usaha yang sedang dijalankan jauh dengan para konsumen. Pemilik bisnis bisa mengevaluasi grafik dari penjualan produk, apakah naik atau turun, dan melihat review-review dari para pelanggan untuk bahan pertimbangan perusahaan mengevaluasi hubungan antar pelanggan ini. Kalian bisa menggunakan media sosial untuk menjangkau pelanggan, seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, evaluasi tim atau sumber daya.
Evaluasi ini harus dilakukan karena menyangkut dengan produktivitas perusahaan. Jika salah satu tim yang tidak berjalan dengan baik, tentu saja semuanya menjadi tidak seimbang. Pasalnya, pada dasarnya dalam sebuah sistem di perusahaan, semua bagian pekerjaan itu saling terhubung. Lalu yang keempat, periksa biaya dan pengeluaran perusahaan. Melakukan evaluasi pada biaya atau cash flow perusahaan tentu saja sangat berkaitan dengan struktur biaya perusahaan secara keseluruhan. Entah itu terkait bahan baku, tenaga kerja, hingga beban pengeluaran lainnya yang harus dikurangi. Lalu, perhatikan kembali apakah ada aktivitas perusahaan yang tidak memberikan nilai tambah pada perusahaan. Hal inilah yang sebenarnya penting dilakukan agar perusahaan tetap efisien, tidak defisit, dan bisa mengendalikan biaya atau pengeluaran perusahaan. Jika hal ini tidak dilakukan, jangankan mendapatkan keuntungan besar, yang ada hanyalah kerugian yang sia-sia. Maka, penting rasanya untuk mengevaluasi biaya dan pengeluaran perusahaan, karena ini berhubungan dengan keuangan bisnis juga. Nah, evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi aset. Evaluasi aset dilakukan untuk memastikan aset tetap atau aset tidak tetap yang dimiliki dalam keadaan baik. Aset yang kurang berfungsi dan tidak memiliki nilai tambah bagi perusahaan bisa dijual. Hal ini dilakukan untuk menjaga likuiditas usaha atau bisnis yang dilakukan dapat bertahan hingga dilakukannya lagi evaluasi tahun berikutnya. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, menjaga likuiditas setiap usaha yang sedang dijalankan akan sangat penting. Nah, teman-teman, sampai di sini pembahasan kita mengenai perencanaan bisnis pada video pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih karena telah menonton dan